Hujan, karya autor Neneng Susanti, episode ke-131. Selamat mendengarkan. Tahun kedua pernikahan Air dan Hujan, tak banyak yang berubah kecuali waktu pertemuan yang semakin sedikit. Kesibukan yang bertambah di antara mereka, hanya bisa mengandalkan kepercayaan masing-masing, agar hubungan tetap berjalan normal seperti biasanya. Pergi pagi, pulang hampir malam, sudah biasa bagi mereka lakukan sekarang. Tak jarang keduanya hanya bisa mengobrol sebentar di atas ranjang, sebelum akhirnya tenggelam terbuai mimpi hingga menjelang pagi. Kini tak ada lagi sosok Air yang merengek ingin main basah-basahan, memaksa hingga marah dan menangis jika tidak dilayani. Awalnya, Hujan cukup mengerti. Ia selalu berpikir jika suami cengengnya itu terlalu sibuk dengan setumpuk tugas kuliah dan juga berbagai macam usaha, sampingannya semakin ramai dan maju. Belum lagi, tanggung jawabnya sebagai pewaris pertama Rahardian, yang kini sedang diuji kemampuan berbisnisnya oleh Reza dan Langit. Kenapa? Tanya Hujan. Ia langsung membuka matanya saat sang suami melepaskan penyatuan mereka dan justru malah terbaring di sisinya. Gak apa-apa, kakak ngantuk, jawab Air sambil mengambil si pisang, dan dalam hitungan detik, terdengarlah suara dengkuran halus dari mulut pemuda tampan itu. Kamu belum pelepasan, mau aku bantu? Tawar Hujan seraya mengusap pipi suaminya, meski ia tahu jika Air sudah benar-benar terlelap. Tak ada jawaban sama sekali, membuat Hujan hanya bisa menghela napasnya dalam-dalam. Ia raih selimut yang menjuntai di lantai karena ulah suaminya, hal yang biasa Air lakukan jika mereka sedang bermain. Pemuda tampan itu tak ingin ada apapun yang menghalangi aksinya, termasuk menutupi tubuh mulus sang istri yang dalam keadaan polos di hadapannya. Tak adanya pelepasan di antara keduanya membuat Hujan akhirnya memilih membersihkan diri sebelum ia tidur. Ada rasa kecewa dalam hatinya yang bagai dihempas secara tiba-tiba dari puncak nirwana surga dunianya. Ini hal yang baru pertama terjadi ia rasakan. Biasanya Hujan selalu dimanjakan oleh begitu banyaknya rasa nikmat yang ia reguk berkali-kali saat keduanya sedang melakukan hal yang menyenangkan. Kamu kenapa? Semoga hanya benar-benar mengantuk. Aku gak bisa bayangin kalau seandainya... Hujan langsung menggelengkan kepalanya. Ia basuh lagi wajah cantiknya dengan air yang mengalir, berharap apa yang ada dalam pikirannya tak pernah jadi kenyataan. Enggak, aku percaya padamu. Aku tahu kamu masih mencintaiku meski aku mulai ragu. Apa aku masih menjadi wanita yang kamu inginkan? Hujan yang masih berdiri depan kaca besar di dalam kamar mandi kembali membuka bedroom yang menutupi tubuh polosnya. Ia perhatikan dengan seksama, dari ujung rambut hingga ujung kaki, setiap inci tubuhnya yang kini tanpa selai benang pun. Apa aku masih menarik untukmu, Kak? Apa harum tubuhku masih menjadi candu bagimu, seperti yang selama ini kamu bisikan, jika hanya aku yang membuatmu melayang? Gumaman-gumaman kecil dari mulutnya, seakan itu adalah rasa takutnya kini. Pernikahan yang menginjak usia lebih dari 2 tahun itu bisa saja menimbulkan rasa kejenuhan yang berakhir perselingkuhan. Tidak, kamu milikku. Aku tak akan membiarkan siapapun masuk ke dalam hubungan kita berdua. Aku tak akan menyerahkanmu pada gadis lain, Kak. Hujan menatap nanar dirinya sendiri yang masih polos depan cermin. Ia pakai lagi bedroomnya, lalu bergegas kembali ke tempat tidur. Belum sempat ia naik ke atas ranjang, fokusnya beralih pada getaran ponsel di atas nakas milik suaminya. Siapa yang telepon malam-malam begini? Episode ke-132. Selamat mendengarkan. Siapa yang telepon malam-malam begini? Gumam Hujan sambil meraih benda pipi yang masih bergetar di atas nakas. Halo? Hujan melihat kembali layar ponsel suaminya dengan tatapan aneh dan bingung. Diangkat malah dimatiin. Bikin curiga aja. Rutuknya kesal sambil memperhatikan nomor yang tertera. Gak ada namanya. Ini nomor baru, atau emang sengaja nomornya gak di-save ya? Hujan yang memiliki otak cerdas juga berhati keras, tentu tak hanya mengandalkan perasaan. Ia juga selalu menyertakan logikanya dalam berpikir dan bertindak. Ia alihkan pandangannya pada sang suami yang sepertinya semakin lelap terbuai mimpi. Hujan menghela napas saat selimut tebal yang tadi menutupi tubuh polosnya kini tengah tersingkap. Lucunya kalau lagi begini, beneran mirip banget sama bayi. Tapi yang ini, bayi buaya cengeng.
kekeh Hujan sambil merapikan selimutnya lagi, lalu menciumi seluruh wajah menggemaskan suaminya. Kali ini, entah apa yang membuat Air bangun lebih dulu. Bahkan ia sudah mandi dan rapi saat istrinya belum bangun dari tidur lelapnya. "Jan, bangun." Air duduk di tepi ranjang sambil mengusap pipi sang istri. Ternyata sentuhan lembutnya itu berhasil membuat Hujan mengerjapkan matanya. "Loh, kakak mau kemana?" Gadis cantik itu langsung bangun. Ia tatap wajah tampan suaminya dengan perasaan aneh. "Kuliah lah, udah siang tuh," jawabnya sambil tersenyum. Hujan melirik jam yang tergantung di dinding. Matanya membulat sempurna saat melihat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Dan itu tandanya 30 menit lagi ia dan keluarga suaminya akan segera berkumpul di meja makan untuk sarapan pagi. "Kok nggak bangunin dari tadi?" umpat Hujan kesal. "Kamunya nyenyak banget, gak tega banguninnya," jawab Air sambil terkekeh. Hujan hanya merengut jengkel, lalu bergegas ke kamar mandi. Air yang sudah memastikan saat istrinya hilang dari balik pintu kamar mandi pun memilih lebih dulu keluar dari kamarnya menuju dapur. "Pagi mamanya kakak yang cantik jelita dan baik hati, juga tidak sombong dan rajin menabung demi panci baru yang warna-warni," sapa si sulung sambil memeluk Melisa dari samping. Melisa hanya bisa tertawa, mendengar candaan putranya memang benar adanya. "Tuh kan, wajannya baru lagi," seru Air saat mengurai pelukannya. "Bagus nggak?" tanya Melisa sambil tersenyum simpul. "Yang penting enak, Mah." Obrolan keduanya terhenti saat Reza datang bersama Hujan dari kamar mereka masing-masing. "Pagi, Mah, maaf aku kesiangan," ucap Hujan tak enak hati setelah mendapat ciuman selamat pagi dari mama mertuanya. "Nggak apa-apa. Kalian butuh waktu banyak untuk istirahat." Semuanya sudah duduk di meja makan, termasuk Bumi yang justru baru pulang. Anak kedua Reza dan Melisa itu diminta menginap di rumah utama karena ada hal yang ingin disampaikan sang opa padanya. Hal yang penting yang menyangkut masa depan putra kedua Rahardian. "Opa sehat, Kak?" tanya Melisa saat si tengah baru saja menarik kursi meja makan. "Sehat, Mah. Akhir minggu ini kita diminta buat nginep di sana," jawab Bumi menyampaikan pesan opa untuk keluarganya. "Beres," timpal Reza. Semuanya sarapan pagi dengan diselingi obrolan ringan. Makanan yang selalu terasa nikmat di lidah mereka kini tandas tak tersisa. Dan dering ponsel milik Air mengalihkan fokus semua orang yang masih berkumpul di ruang makan. "Biasakan angkat telepon di hadapan istrimu, Kak,"